Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama sudah memperingati Hari Kartini sebagai inspirator para wanita hebat menjadi penggerak kejayaan negeri. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya di akhir abad ke-6 atau sekitar 1400 tahun yang lalu, Indonesia sudah memiliki tokoh hebat pemimpin negeri yang berjaya. Siapakah dia? Beliau adalah Ratu Sima. Maharani Ratu Sima memimpin kerajaan Keling yang konon berada di Jawa Tengah selama sekitar 20 tahun. Beliau naik tahta sekitar tahun 674 Masehi. Dan dalam masa kepemimpinannya, kerajaan Keling mencapai kejayaan. Beliau Sang Ratu Sima dikenal sangat tegas dalam memimpin negerinya. Beliau juga menanamkan karakter jujur kepada kolega kerajaannya, kepada intern keluarganya, dan bahkan kepada rakyatnya. Ada cerita, pada suatu hari, ada yang melakukan tes kejujuran. Saking tegasnya beliau memimpin negeri dan disegani oleh rakyatnya, sekantong emas yang diletakkan di tengah jalan pun tidak hilang. Tidak ada yang berani mengambil. Jadi begitu aman dan sentosanya negeri yang dipimpin oleh Ratu Sima. Luar biasa bukan? Ratu Sima sangat disegani dan dihormati. Bahkan hingga di era modern ini pun, nama Ratu Sima masih sering disebut untuk memanggil nama seorang ibu. Di Jawa Tengah ada panggilan Sima yang berarti ibu. Coba di daerahmu, apakah kamu pernah mendengar seorang anak memanggil ibu dengan kata Sima? Aura Ratu Sima sangat kuat. Bahkan pada masa era Medang atau Mataram kuno, yang sebenarnya mereka itu adalah anak keturunan dari Ratu Sima. Mereka, beliau-beliau leluhur Medang, mengatasnamakan daerah perdikan, daerah bebas pajak sebagai tanah Sima untuk memuliakan sang ibu Ratu Sima. Jadi begitu terbayangkan bagaimana beliau sangat dihormati, disegani, luar biasa. Kita rasakan feel kepemimpinan beliau. Beliau memimpin dengan waskita. Waskito itu satu level atau entah berapa level dari bijaksana. Jadi beliau bisa melihat secara visioner ke depan, mempersiapkan bagaimana anak turunnya nanti ke depan. Dan apalagi pada saat beliau memerintah. Jadi beliau dengan open, tangan terbuka, menerima segala peradaban yang datang di Keling. Entah itu peradaban Hindu, peradaban Buddha yang sedang berkembang pesat saat itu. Tapi di sini yang mau saya kemukakan, catat ya, bahwa kita menerima peradaban Hindu, peradaban Buddha dari luar. Tapi jangan lupakan, digarisbawahi bahwa negara Keling sudah ada, sudah eksis, sudah berdiri, sudah berkembang, sudah punya peradaban, dan sudah punya keyakinan leluhur. Keyakinan yang berakar pada leluhur, kearifan lokal Keling. Ini yang saya mau ingatkan. Jadi luar biasa kepemimpinan Ratu Sima. Beliau di masa kepemimpinan Keling, kayak spiritualitas Jawa yang dimiliki begitu open, terbuka, menerima pengaruh dari luar. Jadi oke ya, melalui sharing ini aku ingin mengajak kita semua itu mengubah mindset. Negeri Keling yang dipimpin oleh Ratu Sima tidak tiba-tiba aja berdiri kan. Ada sebuah life cycle peradaban. Sebelum Keling ada lagi kerajaan sebelumnya, dan sebelumnya. Sebelum Hindu dan Buddha datang, pun ada keyakinan spiritualitas Jawa yang sudah eksis dan sudah berdiri. Ini terbukti dengan situs-situs yang ada. Nanti aku akan sampaikan penjelasannya lebih lanjut di video selanjutnya. Negeri kita bukan negeri yang inferior. Dari dulu negeri kita sudah bermaritim, sudah mempunyai kapal-kapal yang berlayar sampai negeri Cina, bahkan bangsa Cina belum sampai Jawa. Jadi kita sudah mengembara kemana-mana dan pengaruh Buddha Hindu itu datang ke Jawa.
Jadi ubah mindset kita. Kita itu sudah punya peradaban tinggi. Sudah ada catatan di Tiongkok tentang utusan Raja Jawa sebelum Keling sampai daratan Cina. Keling, negeri yang dipimpin oleh Ratu Sima di akhir abad ke-6, bukan sebuah kerajaan kecil, bukan sebuah kerajaan agraris, tapi sebuah kerajaan yang sudah melek dengan pergaulan global, sudah melakukan kegiatan eksplor maritim, sudah mewarisi ilmu navigasi, ilmu astronomi dari leluhur-leluhur Keling, dari Dapunta Hyang Setan. Jadi semua peradaban yang baik diterima oleh rakyat Keling, oleh Ratu Sima, peradaban Hindu, peradaban Buddha, berdampingan dengan spiritual Jawa. Jadi peradaban Hindu yang datang diterima dengan baik oleh Keling, peradaban Buddha yang datang diterima baik oleh Keling. Jadi peradaban yang datang bertumbuh dan berkembang beriringan dengan kemajuan peradaban Jawa yang sudah eksis dan sudah berdiri lama. Termasuk dalam hal spiritualitas Jawa. Nanti spiritualitas Jawa akan berkembang, terlihat dari situs-situsnya, nanti akan saya jelaskan dalam video-video selanjutnya bagaimana perubahan spiritualitas dari Jawa kuno asli ke Hindu atau ke Buddha. Oke ya teman-teman, jadi dari momen peringatan Hari Kartini ini kita coba merubah mindset. Berubah mindset bahwa kita itu sudah memiliki peradaban yang eksis jauh sebelum peradaban Hindu dan peradaban Buddha masuk. Jadi kita itu adalah bangsa yang berperadaban tinggi, yang berbasis pada kearifan lokal leluhur. Ya, kita ubah dulu mindset ini, kita akan menjadikan bahwa kita itu adalah bangsa yang akan berjaya lagi. Ada sumber daya yang bisa menjadi pendorong bagaimana bangsa kita bisa kembali berjaya. Salah satunya dari warisan situs-situs sejarah. Bagaimana jika kita kulik, kita ambil hikmah dan ibrohnya, kita ubah mindsetnya, semuanya bisa kita lakukan jika kita mau. Oke, teman-teman, apakah teman-teman ada niatan untuk mendorong negeri ini kembali berjaya? Sejarah masa lalu, bagaimana akan kita elaborate menjadi modal untuk kebangkitan negeri kita. Komen yang mau. Oke teman-teman, kita akhiri aja video kali ini dengan harapan bagaimana kita bisa menjadikan bangsa kita kembali berjaya dan disegani oleh warga dunia. Klik share, repost, dan komen video ini untuk support agar akun ini terus bertumbuh. Bye.